Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai acara Kutau kursus teologi umum pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa supaya acara ini boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul, kami mau belajar Tuhan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat, untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh dapat belajar akan puisi-puisi Ayub pada malam hari ini. Tuhan juga berkati Pendeta Yongki yang akan menyampaikannya. Tuhan juga memberikan hikmat pada Pendeta Yongki untuk dapat berkata-kata dengan baik, dan biarlah semuanya itu boleh berasal dari Tuhan saja. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang mungkin sedang dalam perjalanan atau ada halangan. Tuhan juga berkati mereka sehingga mereka juga boleh dapat berkumpul bersama kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan acara ini Tuhan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Ini sesi keempat di Kutau kursus teologi umum pada malam hari ini dengan tema puisi Ayub yang akan dibawakan oleh Pendeta Yongki Karman. Untuk waktunya saya langsung saja persilakan Pak Yongki. Terima kasih Bu Yohana. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Biasa saya akan kita sampai ke satu kelompok kitab dalam Perjanjian Lama yang sering disebut dengan kitab puisi. Itu adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Biasanya di Alkitab kita itu dibedakannya baris-baris ayatnya itu menjorok ke dalam, keluar berselang-seling. Sebagai sedikit pengantar, supaya kita kalau membaca Mazmur atau Amsal bisa lebih paham ya. Ada karakteristik puisi Perjanjian Lama yang banyak memakai kiasan dan bentuk kesejaran antar baris. Kiasan yang dimaksud bisa kita sebut ibarat ya. Ibarat itu jadi suatu perbandingan dan itu memakai kata pembanding. Contohnya seperti bagaikan laksana. Jadi kalau di sini rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Ini ibarat namanya. Karena ada kata pembanding, dan itu beda dengan metafora. Ya. Metafora itu yang perbandingan juga, tapi tanpa kata pembanding. Misalnya begini di Mazmur ya 22, banyak lembu jantan mengurumuni aku, banteng-banteng dari basan mengepung aku. Ini tidak boleh kita baca seperti orang sedang dikelilingi banteng, seperti apa itu matador gitu ya, bukan begitu ya. Jadi ini pasti metafora untuk sesuatu. Kalau kita membaca Alkitab bahasa Indonesia masa kini, maka lembu jantan atau banteng-banteng yang dimaksud itu ternyata musuh pemazmur yang mengurumuni.
Ini misalnya juga ada lidahku ialah pena. Ini metafora, ya. Tidak boleh juga kita bayangkan lidahnya itu bisa seperti buat nulis lalu liurnya seperti jadi tinta begitu kan ya. Nah lalu kiasan yang berikut itu yang sering pakai itu hiperbola. Ini artinya suatu kenyataan itu ditarik ekstrim untuk membuat pembaca terkesan. Misalnya ketika pemazmur sedang sangat tertekan, dia menggambarkan seperti gini, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Wah, ini ya pokoknya sangat tertekan lah begitu ya. Itu pakainya hiperbola kan, hati seperti lilin lumer, ya, hancur. Kemudian ada lagi cara berbahasa yang disebut dengan pertanyaan retorik. Nah, pertanyaan retorik itu suatu pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah jelas. Pertanyaan itu hanya mau menegaskan suatu jawaban, ya atau tidak. Misalnya begini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ini pertanyaan retorik, bukan menghendaki jawaban, oh manusia ini gini. Tidak. Aduh, ini manusia itu kok Tuhan sampai ingat begitu ya. Kami ini kan tidak layak diingat oleh Tuhan seperti itu, diperhatikan oleh Tuhan seperti itu. Jadi bukan sebuah pertanyaan yang menghendaki informasi karena jawabannya sudah jelas, ya atau tidak, dan hanya menegaskan. Apakah ada yang mau ditanyakan langsung dari yang baru dijelaskan sebelum saya beralih ke yang lain? Silakan Bapak Ibu. Tidak ada, saya lanjut ya. Yang berikut adalah kesejajaran antar baris ya. Jadi baris pertama itu diulang dalam baris kedua ya, dengan kata-kata yang berbeda. Tapi sudah ada pengembangan gagasan. Misalnya begini, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sepintas ini, dua baris ini cuma mengulang. Tapi kalau kita perhatikan, ada nuansa berbeda. Apakah Ibu Bapak ada yang bisa merasakannya gitu? Silakan. Apa yang lebih jelas atau lebih tegas di dalam baris kedua? Tidak ada, sama saja ini dua-duanya persis sama. Sekilas sama sih Pak. Iya, iya. Maksud saya nggak ada yang arti tambahannya atau apa di baris kedua. Apakah baris kedua memperjelas baris pertama? Iya, kata-kata tidak dibalasnya. Tidak dibalasnya ya. Jadi ini soal
pembalasan ya. Iya. Kalau di atas kan tidak dilakukannya ya, masih ya apa begitu ya maksudnya. Tapi oh ini soal pembalasan itu ya. Okay. Ada juga kesejajaran berlawanan. Biasanya ada kata tetapi ya. Ini misalnya anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ini beda ya, berlawanan kan? Ini berlawanan hendak membicarakan soal anak yang bijak dan anak yang bebal. Ini tidak boleh dipahami sepotong-sepotong. Misalnya begini, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi tidak kepada ibunya. Nggak boleh dibaca begitu. Lalu baris kedua, anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya, tetapi tidak bagi ayahnya. Nggak boleh begitu. Karena sebenarnya ayah dan atau ibu di sini itu representasi orang tua. Sehingga ayat ini secara keseluruhan mau mengatakan anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada orang tuanya, tapi anak yang bebal mendatangkan kedukaan bagi orang tua. Apakah jelas ini kesejajaran yang berlawanan? Jelas, Pak, jelas. Oke. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Lagi-lagi di sini ada yang dipertentangkan kan, orang cerdik dan orang bebal dibandingkan. Nah, ini tidak ada kata tetapi, tapi isinya itu jelas bertentangan kan. Jadi di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, apa itu kalau kita lihat ayat atasnya itu seperti rumput. Ini sedang menggambarkan panahnya hidup manusia yang cuma 70-80 tahun gitu ya. Itu digambarkan seperti rumput di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, lalu di waktu petang lisut dan layu. Ini juga kesejajaran bertentangan. Oke, mudah-mudahan ini sedikit membantu ketika kita membaca pelan-pelan ayat-ayat kitab Amsal, Khotbah, Ayub, Mazmur, dan Kidung Agung. Sekarang kita ke kitab Ayub ya. Ayub dipandang sebagai nabi dalam tradisi monoteisme Yahudi, lalu Kristen awal, ya, bukan Kristen yang belakangan seperti kita sekarang, dan Islam ya. Dalam Islam tuh Ayub disebut nabi ya, Nabi Ayub. Dan di kitab kita digambarkan dia berasal dari tanah Uz, tidak jelas persisnya, mungkin di wilayah selatan Palestina atau timur lautnya. Tapi yang jelas setting geografis kitab ini di sekitar Gurun Arab. Jadi kalau ini apa namanya Gurun Arab ya, sini kemungkinan Uz di sini atau di sini agak naik ya. Tapi ya daerah di sini ya, daerah Arab. Pasal pertama kitab ini menggambarkan Ayub sebagai sosok beruntung tapi malang. Beruntung tapi malang.
Bagaimana beruntungnya? Ia dikaruniai 10 anak. Waktu itu banyak anak itu bagus ya. Komposisi anaknya juga ideal, 7 putra, 3 putri. Lalu dia orang terkaya di wilayahnya dengan harta 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Mungkin kalau dibandingkan sekarang dia punya truk sekian banyak ya, bus sekian banyak begitu ya. Peternakan yang besar ya, sehingga dia terkaya disebutnya di wilayah. Dan selain itu dia sangat saleh. Terbukti setiap kali anak-anaknya usai pesta, dia mempersembahkan kurban. Khawatir jika di antara mereka sudah mengutuk Tuhan meski di hati. Ya, anak-anaknya sudah dewasa ya, dia tetap khawatir, maka dia mempersembahkan kurban. Nah, itu gambaran Ayub di bumi, di dunia manusia. Selanjutnya ada peralihan, yaitu ke dunia non-manusia, yaitu dunia surgawi. Nah, ini mulai ayat 6. Pada suatu hari datanglah, maafkan saya sebut dalam ungkapan Ibraninya ya, karena persis kita akan mempersoalkan ini. Datanglah Bnei Ha-Elohim. Di Alkitab kita anak-anak Allah. Menghadap Tuhan, Bnei Ha-Elohim menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga Has-Satan. Di Alkitab kita iblis. Nah, saya akan pakai Bnei Ha-Elohim Has-Satan. Kita boleh ingat di Alkitab diterjemahkannya anak-anak Allah dan iblis untuk Has-Satan. Suatu hari datanglah Bnei Ha-Elohim menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga Has-Satan. Jadi Has-Satan berada di antara Bnei Ha-Elohim. Masalahnya kalau Has-Satan begitu saja dimengerti sebagai iblis, maka seringkali yang menjadi pertanyaan, ya kok ini bisa ada di antara anak-anak Allah, lalu bisa menghadap Tuhan dan berada bersama Tuhan di surga. Itu kan pertanyaan yang biasa kita dapatkan ya. Bertanyalah Tuhan, dari mana engkau? Ya. Lalu jawab Has-Satan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Bertanya lagi Tuhan kepada Has-Satan, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Tuhan membanggakan kesalehan Ayub di depan Has-Satan. Tapi pujian itu justru merepotkan Ayub. Gara-gara pujian itu. Karena dari situlah kemudian Ayub mengalami kesusahan, ya, bertubi-tubi yang sangat dahsyat, yang kita umumnya tahu. Nah, sekarang kita periksa soal terjemahan tadi ya. Tadi Bnei Ha-Elohim itu anak-anak Allah ya. Nah, LAI kan punya terbitan Alkitab lain yang disebut dengan versi bahasa Indonesia masa kini. Di versi itu terjemahan untuk Bnei Ha-Elohim bukan anak-anak Allah, tapi makhluk-makhluk surgawi. Dan Bimka
tidak sendirian. Ini ada versi Alkitab New Revised Standard Version, the heavenly beings, makhluk surgawi. Terus ini Tanakh, ini kitab sucinya orang Yahudi ini. Tanakh itu the divine beings, artinya makhluk ilahi. NIV, mungkin sebagian ibu bapak ada yang punya di rumah ya, itu malah angels langsung, malaikat-malaikat. Oke. Jadi ini jelas makhluk surgawi ini yang dimaksud dengan Bnei Elohim. Nah sekarang dengan hasatan. Hasatan dalam perjanjian lama itu 17 kali. Dan dalam kitab Ayub saja 14 kali. Jadi di 2 pasal itu 14 kali. 3 kali itu dalam kitab Zakaria. Nah, cukup menarik di kitab suci orang Yahudi, di kitab Zakaria itu terjemahannya itu accuser. Accuser itu sang penuduh, sang pendakwa, orang-orang yang suka sosok yang menuduh begitu. Ini saya mau perlihatkan tentang hasatan. Nah, lalu kata Satan sendiri jangan kita langsung kaitkan dengan setan, ya. Karena kata Ibrani Satan itu artinya lawan. Bisa dalam bentuk sosok manusia seperti di 1 Raja-Raja 5 ayat 4 itu lawan dalam bentuk manusia. Tapi di Bilangan 22 itu malaikat yang menghalang-halangi Bileam, ya, artinya lawannya Bileam yang menghalang-halangi Bileam itu juga disebut Satan. Lalu di Mazmur 109 ayat 6 kata Satan itu artinya pendakwa. Nah, di kitab suci Yahudi Tanakh untuk Ayub, ya, hasatan itu tidak diterjemahkan sebagai iblis. Itu terjemahkan the adversary, ya, lawan, sang penentang. Artinya begini, Tuhan menilai positif Ayub, ya. Ayub begini. Nah, Satan tidak menyangkal penilaian objektif Tuhan. Tapi hasatan menuduh Ayub itu saleh karena ada maunya. Ayub itu saleh karena mau diberkati. Ayub itu saleh karena takut kehilangan berkat. Ayub saleh karena mau dilindungi Tuhan. Maka dia hasatan di situ mempersoalkan dia, ya, menuduh Ayub gitu. Dan kalian kesalehan Ayub bukan tanpa pamrih. Dia sudah mendapat banyak dari Tuhan, biasa hidup enak, sekarang takut kehilangan milik berharganya kalau misalnya dia berdosa misalnya, ya. Maka dia saleh lalu diberkati. Agar berkat itu bertahan, dia hidup saleh dan diberkati lagi. Begitu seterusnya berulang. Nah, itu kan tuduhan hasatan, ya. Untuk membuktikan kebenaran tuduhannya, hasatan meminta Tuhan mengangkat pagar tolak bala. Artinya
pagar yang melindungi kesejahteraan Ayub diangkat. Begitu. Dan diizinkan oleh Tuhan, ya. Seperti kita tahu, mula-mula ternaknya mati, ya, lalu anaknya sendiri mati, bahkan yang terakhir sampai tubuhnya sendiri sakit. Nah, apabila hasatan dimengerti sebagai iblis seperti dalam Perjanjian Baru, iblis yang berusaha menjatuhkan Yesus, ya, yang menjadi lawan Tuhan, akan muncul masalah teologis yang kerap dipersoalkan. Bagaimana bisa iblis termasuk anak-anak Allah? Tadi kan datang menghadap Tuhan di surga, bertanya jawab dengan Tuhan. Maka di sini boleh disimpulkan hasatan dalam Perjanjian Lama ini belum representasi sosok iblis sebagai musuh Tuhan di dalam Perjanjian Baru. Jadi barangkali terjemahan kitab suci Yahudi tadi, hasatan itu bukan the devil, ya, tapi the adversary, lawan, itu boleh dipertimbangkan. Hasatan di sini bukan penguasa dunia ini, bukan ilah zaman ini, bukan si penyesat, bukan si antikristus, bukan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat udara, roh-roh penyesat dan setan-setan seperti dalam Perjanjian Baru. Hasatan di sini hanya sebutan untuk fungsionaris surgawi, yaitu anggota Bnei Elohim yang bersuara sumpah. Saya pakai istilah dalam dunia pengadilan gitu ya. Kalau ada 3 hakim, 2 berpandangan satu hal, misalnya salah, ya, seorang bersalah, terus satu lagi merasa tidak begitu, walaupun keputusannya itu orang itu tetap salah karena 2, ya, tapi dikatakan hakim satu ini punya dissenting opinion, ya, suaranya beda. Nah, hasatan itu bisa dikatakan bagian dari Bnei Elohim yang mempersoalkan penilaian positif Tuhan dan mempersoalkan kesalehan Ayub. Sebagai konsekuensi kesepakatan di dunia spiritual, hasatan membuat Ayub susah. Ini, lalu setelah kehilangan semuanya, ya Ayub masih tawakal, ya, bisa mengatakan dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia masih bisa ngomong begitu. Lalu Tuhan kembali membanggakan Ayub. Kali ini hasatan berdalih soal kesehatannya. Ya, terang aja Ayub masih setia kepadamu karena dia masih sehat, gitu ya. Lalu Tuhan mengizinkan tubuh Ayub disentuh asal bukan nyawanya. Jadi dia sakit parah sekali, ya, nggak tahu apa, gatalnya itu sudah tidak bisa digaruk pakai kuku lagi, digaruk pakai beling, sehingga katanya itu dari kaki sampai ke ini kepala itu berdarah-darah. Lagi-lagi Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tetap dia tidak menyangkal Tuhan. Begitu. Dia merespons kemalangannya bukan dengan kata-kata, sebab apa yang dirasanya jauh lebih banyak daripada yang dapat dikatakan. Nah, istrinya malah tidak tahan melihat penderitaan sang suami dan mewakili reaksi orang pada umumnya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, jadi
kamu udah keadaan seperti begini, ya sudahlah. Yang baik itu mati saja, tapi sebelum mati, kutukkah alam? Alam macam apa yang membiarkan atau sedemikian rupa? Nah, alih-alih mengutuki Tuhan, Ayub mengutuki hari kelahirannya sendiri. Jadi di pasal 3, kalau kita baca kitab Ayub itu, Ayub mengatakan, aduh, kalau tahu misalnya begini, saya lebih baik tidak lahir. Gitu. Yang mengutuki hari kelahiran. Mestinya cerita Ayub sudah selesai sampai pasal 2. Di situ 3 sahabat Ayub datang dari jauh untuk menghiburnya, dan begitu melihat langsung kemalangan sahabat mereka tak punya kata-kata untuk menghibur, hanya terduduk menangis. Ya. Nggak tahu ngomong apa. Nah, ketika Ayub mengutuk hari kelahirannya itu, maka ketiga sahabatnya itu bergantian menasihati Ayub. Mereka mengatakan kemalangan Ayub itu pasti ada hubungan dengan dosanya, dosa Ayub, ya. Karena berlaku hukum tabur tuai. Kalau menabur dosa, ya menuai kemalangan. Jadi Ayub disuruh introspeksi, ya, bertobat, gitu ya. Mudah-mudahan Tuhan akan berbelas kasihan. Coba di sini, orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, dia menuainya juga. Itu pendapat salah satu dari ketiga teman itu. Menghamilkan bencana, melahirkan kejahatan. Nah, disinilah Ayub nggak bisa terima pandangan dari teman-temannya itu. Selain itu, ia juga tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya kepada Tuhan. Ia merasa kesetiaannya kepada Tuhan hanya membuat dirinya terluka. Jadi cintanya kepada Tuhan itu malah membuat dirinya sendiri terluka. Dikatakan di sini, yang Maha Kuasa memedihkan hatiku. Ini sakit sekali, ya. Inilah perasaan Ayub, ya. Tuhan itu memedihkan hatinya. Ketiga sahabat itu menganggap tuturan mereka penghiburan Allah, penghiburan dari Allah, dan perkataan yang lemah lembut. Tetapi Ayub memandang tuturan ketiga sahabatnya yang mengatakan pasti ada hubungannya dengan dosa, begitu ya. Itu malah memberatkan dia, ya, membuat dia semakin tertekan, ya. Ya pastilah dia sebagai manusia ada kekurangannya, ya, mungkin ada salahnya. Tapi Ayub yakin nggak mungkin kekurangan kesalahannya itu membuatnya layak mendapat kemalangan seperti itu. Banyak orang yang jauh lebih buruk hidupnya, nasibnya bagus-bagus saja, begitu ya. Kenapa Ayub yang sangat menjaga kekudusan hidupnya, sangat saleh, itu malah dia seperti itu. Maka terhadap penghiburan teman-temannya yang malah menjadi suatu tekanan bagi dia, Ayub mengatakan, kalian ini penghibur sialan. Satu-satunya kata sialan di Alkitab itu ada di ucapan Ayub ini. Bagi Ayub itu hanya omong kosong, ya, cakap angin. Sementara penderitaannya sangat berat.
Oke. Nah, di pasal 28 itu mulai masuk, pasal 32 itu masuklah satu sahabat Ayub tapi junior. Jadi dia menahan diri untuk tidak bicara. Jadi ketiga teman Ayub itu yang duluan tadi berbicara bergantian, lalu setelah mereka tidak punya kata-kata lagi, ya masuklah dia, sahabat keempat, Elihu namanya. Dia malah marah kepada ketiga sahabat Ayub itu karena mereka tidak dapat membantah kata-kata Ayub, meskipun mereka mempersalahkannya. Jadi mereka menyalahkan Ayub, tapi juga mereka tidak bisa melawan argumentasi Ayub. Nah, dia masuk, aku hendak mengajarkan hikmat kepada. Apa itu? Kalau ketiga temannya itu tadi itu mengatakan dosa menyebabkan kemalangan. Ya. Jadi kemalangan Ayub mestilah berasal dari dosa, itu kan, dosanya Ayub. Maka Elihu setelah memperhatikan argumentasi Ayub, ya bisa saja Ayub tidak bersalah dalam arti kemalangannya itu bukan karena dosanya, tapi memang Tuhan mau mengajarkan sesuatu kepada Ayub melalui penderitaan. Itu. Dengan penderitaan, ia ingin mengajarkan, ia ingin menegur Ayub. Nah, sayang tidak ada respons Ayub kepada tuturan Elihu, karena langsung Tuhan masuk. Yang tadinya diam saja, ya. Nah, mulai pasal 38 sampai pasal 42, Tuhan masuk. Dan sekalinya ngomong, Tuhan itu mencecar Ayub dengan 129 ayat yang kebanyakan berbentuk pertanyaan retorik yang membuat dirinya kecil berhadapan dengan kebesaran alam semesta dan kuasa Tuhan. Lalu pada akhir kitab, Tuhan tampil membela Ayub dan menilai ketiga sahabat itu, yang tiga sahabat pertama itu, sebagai tidak berkata benar. Tidak seperti Ayub. Jadi perkataan mereka, logos mereka tentang Tuhan tidak benar. Tetapi logosnya Ayub yang malah menggugat Tuhan, menyatakan rasa kecewa kepada Tuhan, malah itu Tuhan mengatakan logosnya Ayub itu benar. Akhirnya kesalahan Ayub terbukti tanpa pamrih. Dan pada akhir kitab, ia menuai berkat berlimpah. Seolah-olah kitab Ayub hendak mengatakan, ketika penderitaan tak bisa selesai dengan kata-kata, bahkan dengan firman Tuhan sekalipun, yang utama adalah tindakan melawan putus asa. Dan dalam konteks itulah pembangkangan Ayub melawan penderitaan terbukti efektif. Ya, saya selesai sampai di sini. Silakan. Ya, ada pertanyaan. Satu pertanyaan, Pak Yongki. Ya. Ini dari Ibu Grace. Kenapa pada akhirnya Tuhan murka terhadap Elifas, Bildad, dan Zofar? Maksudnya kenapa Tuhan murka terhadap itu tiga temannya, ya? Iya. Kalau lihat alasannya di sana sangat jelas, apa yang mereka ngomong itu salah, yang mereka ngomong tentang Ayub itu salah. Jadi mereka kan begitu yakin bisa menjelaskan hubungan antara kemalangan Ayub dengan penyebabnya. Mereka yakin sekali itu. Sementara Ayub
ketika dijelaskan seperti itu menolak, ya. Dia 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 berani bersaksi, ya. Saya tidak pernah main mata sama perempuan lain, ya. Saya adil, saya tidak pernah makan duit orang, ya. Ya, artinya dia sudah dengan sebisa mungkin, ya, artinya dia menjalankan hidupnya dengan bertanggung jawab dan baik, gitu. Artinya kalaupun dia punya kesalahan sebagai itu manusia, Ayub yakin itu kesalahan biasalah, ya, artinya nggak 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 setimpal dengan kemalangan yang diterimanya ini. Nah, jadi penjelasan ketiga temannya itu menurut Tuhan salah, malah menambah beban menambah beban psikologis ke ini Ayub, ya. Baik, Pak. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Pak, boleh bertanya? Silakan kami. Kenapa Alkitab itu sebagiannya ditulis dalam bentuk puisi begitu, Pak? Kan kayaknya jadinya susah dibaca gitu ya. Apakah ada tujuan tertentu ya? Ya, saya kira kan puisi itu kan cara mengungkapkan sesuatu dengan bahasa yang tidak langsung, yang pakai perbandingan, dan itu memancing imajinasi kita. Sementara kalau cuma cerita saja, ya, apalagi seperti tulisan di dalam koran misalnya, ya, laporan gitu, itu kan ya laporan saja begitu, ya. Tapi kalau kita mendengarkan syair, lagu, ya, meskipun temanya jelas gitu kan, misalnya tema patah hati gitu, ya, tapi kan dengan kata-kata yang berbeda-beda, ya, dari dulu sampai sekarang, ya, lagu-lagu seperti itu, apakah lagu tentang patah hati, lagu tentang cinta, ya, itu kan tetap disukai, ya. Lalu pembacaan puisi juga untuk sebagian kalangan. Jadi memang membaca puisi itu perlu pelan-pelan, ya. Kalau semua di dalam Alkitab narasi semua, saya nggak tahu apakah itu juga apakah bukannya lebih baik kalau ada variasinya, ya, ada bentuk prosa, ada bentuk puisi begitu. Ya, karena bagi sebagian orang yang suka puisi mungkin gampang memahami, ya Pak Yongki. Tapi bagi yang orang tidak suka puisi atau sastra gitu, mungkin agak sulit memahami maksud dari puisi-puisi yang ditulis Ayub gitu. Kalau Mazmur, kalau saya cara pribadi, Mazmur saya masih mudah untuk memahami gitu. Tapi kalau untuk yang Ayub memang perlu ini agak sedikit mendalami gitu, Pak Yongki, kalau saya pribadi. Ya, betul. Kalau misalnya agak susah, ya, saran saya kita baca dari Alkitab bahasa Indonesia masa kini, karena bahasanya sudah jadi lancar itu di sana, ya.
Indonesia terjemahan itu ya Pak ya, bahasa Indonesia Ya, sehari-hari itu ya Pak. ya betul. Ya. Bisa dibeli kok itu di Lembaga Alkitab Indonesia. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Semoga cukup paham Bapak Ibu ya. Ini bukan bahasa puisi ya Pak Yongki ya. Ya. Materinya sudah selesai ya Pak Yongki ya? Sudah. Oke. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada lagi Pak, saya mau bertanya lagi Pak. Kalau kayak Mazmur itu kayak dinyanyikan gitu ya, itu apakah puisi-puisi gini pertama, apa ya? Apakah puisi-puisi yang lain itu juga memang untuk dinyanyikan gitu Pak? Yang dinyanyikan itu Mazmur dan Kidung Agung ya. Kalau kita pengkhotbah, Ayub dan pengkhotbah Ayub, Amsal itu ya untuk diajarkan, dibacakan aja. Cuma yang diwariskan kepada kita itu notasinya, melodinya itu nggak ada. Yang tersisa dari nyanyian Mazmur itu cuma syairnya aja. Kidung Agung juga begitu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan ke Pendeta Yongki? Yang suka puisi nih? Dari Kak Uti ada pertanyaan Pak Yongki, apakah tokoh Ayub benar-benar ada? Bolehkah saya tanya ke Bu Uti, kenapa bisa muncul pertanyaan itu? Iya Pak, saya pernah mendengar juga gitu, ada yang mengatakan bahwa kitab Ayub ini sebenarnya kitab sastra, ya apa cerita dari mulut ke mulut gitu Pak. Terus kan kitabnya sendiri kan ya seperti tadi Pak Yongki sampaikan itu kan ada 2 dimensi gitu ya, dimensi dunia terus ada dimensi surga juga gitu yang ada percakapan Allah dengan anak-anak surgawi itu gitu. Jadi sebenarnya kitab ini apakah memang ya menceritakan tokoh yang memang benar-benar ada atau tidak gitu? Ya, cukup mengherankan ya di kalangan Kristen itu justru ada pertanyaan itu. Sementara di kalangan Islam sama sekali tidak ada pertanyaan itu. Ayub itu seorang nabi. Kalau nabi ya nggak mungkin fiktif lah. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Oh, tadi Pak Yongki bilang di Muslim itu Ayub di nabi ya Pak, dianggap nabi ya Pak ya? Iya. Dipandang sebagai nabi, pahlawan iman. Ya. Makanya
ada laki-laki Muslim namanya Ayub kan, banyak yang namanya Ayub. Ya, ada satu pertanyaan lagi Pak dari Kak Tasya. Apakah cerita Ayub di agama Islam beda dengan Kristen, Pak? Detailnya saya tidak tahu, ya detailnya. Tapi keseluruhannya itu sama, yaitu dia nabi yang mendapat penderitaan sangat hebat, tapi tawakal. Detailnya apakah persis sama, saya belum bisa ngomong ya. Tokoh Nabi Ayub itu disinggung di 4 kitab di Al-Quran. Terima kasih Pak Yongki. Ada lagi Bapak Ibu? Rasanya sudah tidak ada lagi Pak Yongki. Ya. Mungkin bisa dibantu disampaikan Pak dari penjelasan malam ini Pak. Ya, tadi di akhir itu presentasi saya kan, saya katakan penderitaan itu tidak cukup diatasi dengan kata-kata, tapi harus dengan satu tindakan, yaitu tidak menyerah terhadap tekanan dari penderitaan. Alkitab memberikan satu contoh bagaimana orang yang menderita begitu hebat, yang contoh ekstrim mungkin. Satu contoh yang ya jarang sekali kita semua akan mengalaminya ya. Mungkin 1 dari 1 juta orang mungkin yang mengalami seperti itu. Tapi ya dengan kita lihat bahwa Ayub bisa tahan, sementara kalau kita susah barangkali belum ada apa-apanya ya tidak Ayub. Ya mestinya dengan rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan, mestinya kita bisa melewati. Begitu ya Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Yongki. Kami Komisi Dewasa mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang setia dan mungkin nanti akan mengajak teman-teman yang lainnya untuk hadir di Kamis depan, sesi terakhir di 8 September 2022 di jam yang sama, jam 19.30 dengan tema Nabi Yehezkiel. Baik, sebelum kita akhiri acara hari ini, mungkin saya minta Kak Uti untuk tutup dalam doa, Kak Uti. Oke. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk menambah wawasan pengetahuan kami mengenai kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Ayub. Bagaimana kami bisa perlu memahami cara memahami kitab puisi, dan khususnya juga dari kehidupan Ayub sendiri kami boleh belajar bagaimana hidup tetap setia dan berpegang teguh kepada janji Tuhan, bahwa setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan selalu ada.
Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada malam hari ini. Biarlah ini semua semakin memperkuat iman kami dan percaya dan harapan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk rangkaian pelajaran perjanjian lama ini Tuhan, yang sudah berlangsung sebanyak 4 kali dan masih ada 1 kali lagi di minggu depan. Biarlah ini semua boleh menjadi rangkaian yang utuh untuk kami bisa memahami kehendak Tuhan melalui perjanjian-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Yongki yang sudah dengan setia bersama-sama dengan kami menyampaikan materi-materi ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati Pak Yongki dengan segala pekerjaan dan pelayanannya. Semakin hari Tuhan semakin tambahkan hikmat dan bijaksana, dan semakin Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kehidupannya, berikan juga kesehatan. Kami mau serahkan kegiatan kami selanjutnya pada hari ini Tuhan, setelah beracara ini sampai pada saat kami beristirahat pada malam hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup. Amin.